teman-teman bingung bagaimana sih mengajukan pinjaman KPR di BRI dan apa aja syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan pinjaman KPR BRI ini, bisa simak video ini ya. Sebagai informasi, KPR itu untuk pembelian rumah secara cash. Nanti teman-teman tinggal mencicilnya di bank gitu teman-teman. Oke, bisa simak video ini. Video ini dipersembahkan oleh Radar Bank. Semua orang butuh uang. Halo teman-teman, jadi sekarang kita akan menjelaskan bagaimana sih cara mengajukan pinjaman KPR ke BRI teman-teman, dan syarat apa aja sih yang diperlukan. Oke, jadi untuk persyaratan umum dulu teman-teman. Jadi teman-teman itu harus warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia ya teman-teman. Yang kedua itu usia teman-teman udah minimal 21 tahun saat mengajukan KPR atau yang sudah menikah ya teman-teman. Untuk selanjutnya itu mempunyai pekerjaan tetap seperti karyawan, pengusaha, profesional yang dengan penghasilan yang tetap teman-teman ya. Kemudian mempunyai rekening Britama di BRI. Jika belum, maka teman-teman harus buka rekening terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk lokasi tempat tinggal, tempat kerja atau tempat usaha harus berada di kota yang ada di kantor cabang teman-teman, atau kantor cabang pembantu yang nanti teman-teman datangi. Oke, untuk dokumen persyaratannya itu ada untuk karyawan, itu teman-teman bisa mengisi formulir KPR yang sudah diisi, kemudian fotokopi KTP dan pasangan juga teman-teman jika sudah menikah. Kemudian ada fotokopi KK, fotokopi NPWP pribadi, pas foto terbaru, hasil gaji terakhir, dan surat keterangan penghasilan resmi dari perusahaan. Hanya ada fotokopi rekening atau tabungan 3 bulan terakhir teman-teman. Hanya ada surat keputusan pengangkatan pegawai tetap atau SK kerja atau surat keterangan kerja teman-teman. Untuk pengusaha syaratnya kurang lebih sama, tinggal ditambahin dengan fotokopi izin usaha dan fotokopi rekening keuangan negara. Jadi cuma tambahin fotokopi izin usaha teman-teman. Untuk profesional seperti dokter, advokat atau notaris dan lain-lainnya, syarat yang dibutuhkan itu kurang lebih sama, ditambah dengan fotokopi izin praktik profesi ya teman-teman. Kalau untuk persyaratan usia, minimal untuk mengajukan pengajuan itu minimal usia 21 tahun teman-teman, dan untuk maksimal 55 tahun untuk karyawan saat pengajuan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang karyawan itu maksimal 55 tahun untuk pengajuannya teman-teman. Nah, untuk pengusaha atau profesional itu 65 tahun, dan untuk 75 sampai 70 tahun maksimal untuk masa pelunasan teman-teman, tergantung variasinya, tergantung produknya teman-teman. Oke, untuk cara pengajuan pinjam BRI, teman-teman tinggal siapkan dokumen yang sudah disebutkan tadi, yang lengkap, pastikan sudah lengkap dan valid ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa datang ke kantor cabang BRI terdekat. Kemudian nanti teman-teman tinggal bilang mau mengajukan pinjaman KPR BRI teman-teman ya. Kemudian nanti teman-teman akan diberi formulir dan tinggal diisi aja formulirnya. Lalu teman-teman bisa mencerahkan dokumen pendukung yang sudah disiapkan tadi. Kemudian nanti akan ada proses analisis dan verifikasi dari pihak banknya teman-teman. Jadi banknya akan mengecekkan kelengkapan dan validitas dari dokumen-dokumen teman-teman. Kemudian analisis kemampuan bayar teman-teman, untuk teman-teman mengecek kemampuan apakah mampu untuk membayar pinjaman ini teman-teman. Kemudian akan melakukan BI checking atau cek riwayat kredit. Kemudian akan ada melakukan apresial properti atau penilaian rumah yang akan dibeli teman-teman. Nanti setelah keputusan disetujui, teman-teman akan dipanggil dan tanda kredit untuk menyiapkan asuransi serta dokumen legal lainnya teman-teman. Untuk pencairan dana teman-teman biasanya akan dilakukan langsung ke penjual properti teman-teman, dan untuk bayar cicilan itu sesuai jadwal yang sudah disepakati teman-teman. Untuk sekedar tips, mungkin teman-teman hindari tunggakan di bank lain ya teman-teman, jadi tidak ditunggakan. Kemudian pastikan penghasilan cukup untuk bayar cicilan bulan teman-teman, dan idealnya itu 30-40% dari penghasilannya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye.